Disebutkan juga di dalam kitab Tarikhul Khulafa oleh Imam Suyuti rahimahumullah, ketika Imam Husain dikejar-kejar oleh Yazid dengan pasukannya, maka Imam Husain di malam hari ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, ziarah ke makam Rasul SAW. Di saat ziarah ini disebutkan di kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan kitab-kitab lainnya. Sampai di pusaran kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Imam Husain berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Salam sejahtera wahai Rasulullah. Ana Husain ibnu Fatimah. Ya Rasulullah, saya Husain putranya Fatimah, anaknya engkau ya Rasulullah, anaknya putri engkau ya Rasulullah, dan aku adalah cucumu yang kau tinggalkan kepada umatmu. Wahai Rasulullah, ketahui umatmu mereka mencaci saya, umatmu mereka meninggalkan hak-hak saya. Saksikanlah wahai kakekku bahwa aku mengadu kepadamu sampai di hari aku berjumpa denganmu di yaumil qiyamah. Ini pernyataan Imam Husain karena Yazid dengan pasukannya ingin membunuh Imam Husain. Imam Husain adalah simbol yang membedakan bainal haq wal batil. Mana yang hak adalah hak, mana yang batil adalah batil. Itu simbol terbesar yang diperjuangkan oleh Al-Imam Husain alaihi salam. Maka di saat itu Imam Husain di malam hari di samping kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat malam sampai tertidur di atas pusaran kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Imam Husain tertidur, bermimpi kakeknya tercinta Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai cucuku, ketahuilah mereka yang membantaimu dengan pengikutmu, dengan anak-anakmu, dengan keponakanmu, mereka semua aku haramkan syafaatku di yaumil qiyamah," kata Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu ba'da subuh beliau sholat berangkat tepat pada tahun 60 Hijriah di tanggal 3 Sya'ban menuju ke Kufah. Orang-orang Kufah menyatakan sumpah setia kepada Imam Husain alaihi salam. Berangkatlah Imam Husain dengan rombongannya sampai di satu wilayah yang disebut dengan Karbala. Singkat cerita, Imam Husain memanggil anak buahnya, mengatakan, "Besok kita akan hadapi pasukan dengan jumlah yang besar dan pasti kita akan terbunuh. Siapa di antara kalian yang ingin pulang, maka saya relakan, karena mereka hanya mencari saya, bukan kalian." Itu pernyataan Imam Husain kepada para pengikutnya. Dan ketahuilah, kalian punya kesetiaan sudah teruji. Sampai saat ini kalian bersama saya, maka pulanglah, tidak mengapa. Maka ada seorang dari pengikut Imam Husain dan seluruhnya serentak mereka menolak untuk pulang. Mereka mengatakan, "Wahai Imam Husain, seandainya kami pulang, kemudian ini hewan-hewan berwajah manusia, mereka memangsamu, membantaimu, nanti kami bicara apa di yaumil qiyamah kepada kakekmu Nabi Muhammad SAW, kepada ayahmu, kepada ibumu." Maka tidak ada seorang pun yang pulang. Luar biasa, Mahatma Gandhi mengatakan, Mahatma Gandhi, tokoh besar India, dia mengatakan, "Kalau saya punya pasukan 72 orang seperti pasukannya Imam Husain, maka saya akan mampu memerdekakan India dalam waktu 1 hari 1 malam." Kenapa? Seluruhnya rela mengorbankan nyawa. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut terhadap musuh. Justru mereka berbahagia. Sebagian di antara mereka berkata, "Kenapa engkau biarkan kami besok bisa berkumpul dengan kakekmu Nabi Muhammad SAW? Kami ingin cepat-cepat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan pada orang tuamu Sayyidina Ali wa Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam." Maka setelah itu terjadilah
peperangan yang tidak kuat diceritakan, ya, tidak kuat diceritakan. Jadi saya tidak mampu menceritakan. Terjadi peperangan yang tidak seimbang. Di waktu sholat zuhur, ada seorang pengikut Imam Husain namanya Abu Tamamah. Wahai Imam Husain, ayo kita sholat terakhir. Mungkin setelah sholat zuhur ini kita sudah tidak sholat lagi. Maka Imam Husain mengiyakan permintaan Abu Tamamah. Baik, dalam keadaan perang, sholat beliau khusyuk diceritakan. Ini yang Allah sebutkan pewaris surga Firdaus. Seluruh pasukannya, mereka sholat, di hadapan mereka ada 30.000 musuh yang dipimpin oleh Ibnu Ziyad, mengutus daripada Umar bin Sa'ad dan Simar. Salat tetap khusyuk. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah pewaris surga Firdaus. Mereka yang 72 orang, walaupun tidak semuanya syahid, ada seorang anak beliau Al-Imam Ali Zainul Abidin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar dari sulbi beliau bibit-bibit para aulia, para a'immah, para al-kibar, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah pembantaian yang begitu dahsyat. Di antaranya kedua keponakan beliau bernama Ahmad dan Qasim bin Hasan. Satu persatu pengikut Imam Husain dibunuh dengan cara keji. Datang dua ponakan beliau, Al-Qasim dan Ahmad. Al-Qasim dan Ahmad adalah saudara kandung anak dari Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Umurnya masih 14 tahun Al-Qasim. Ia katakan kepada Imam Husain, wahai paman, izinkan saya untuk menghadapi musuh sendirian. Maka Imam Husain mengizinkan Al-Qasim. Ia sendiri masuk ke medan perang, berhasil membunuh 18 orang musuh. Mereka berperang dalam keadaan kehausan karena air yang ada di sungai Efrat diblokade, diboikot. Anak paling kecilnya Imam Husain yang ikut di dalam pertempuran tersebut di dalam kemah, usia yang paling kecil 6 bulan, 3 hari 3 malam belum minum air sama sekali, belum minum air, kehausan, dalam tendanya menangis. Imam Husain terenyuh hatinya, tidak kuat mendengar suara tangisan bayi yang ada di kemah. Satu persatu pengikutnya, ponakannya Al-Qasim akhirnya terbunuh. Datang kakaknya, wahai Imam Husain, saya mengganti saudara saya Qasim. Izinkan saya menghadapi mereka. Diizinkan lagi oleh Imam Husain. Berperang lagi, berhasil melawan puluhan daripada musuh. Kembali lagi ke Imam Husain, lidahnya terjulur keluar. Kenapa? Wahai paman, haus, belum minum air 3 hari 3 malam. Kata Nabi SAW, sabran ya waladi, sabar wahai anakku, nanti sebentar lagi engkau akan minum dari telaga kausarnya Nabi Muhammad SAW. Maka dia lanjutkan, akhirnya terbunuh, habis. Datang saudara tirinya Imam Husain bernama Abbas bin Ali. Abbas bin Ali dari kecilnya itu memanggil Sayyidina Husain dengan kata ya sayyidi, wahai tuanku.
Imam Ali bin Abi Thalib mendidik anak-anaknya untuk menghormati anaknya Imam Ali yang keluar dari sulbinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi setelah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Imam Ali menikah dengan beberapa wanita. Banyak anaknya, diantaranya Muhammad Al-Hanafi, Abbas bin Ali. Seluruhnya mereka ini dididik oleh Imam Ali. Kalau memanggil Al-Imam Hasan wal Husain, jangan sebut nama, manggil dengan tuan. Kalau mau makan, jangan makan dulu sebelum Al-Hasan wal Husain makan. Kenapa? Karena beda. Ini ibunya adalah putri tercinta Sayyidul Mursalin wal Anbiya, Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Maka terbunuh. Abbas bin Ali, dia lihat di tenda-tenda wanita-wanita kehausan, anak-anaknya Imam Husain kehausan, yang masih kecil-kecil perempuan. Maka dia katakan kepada Imam Husain, wahai Imam Husain, izinkan saya mengambil air. Kasihan wanita-wanita dan anak-anak kecil yang ada di tenda, mereka kehausan. Maka diizinkan oleh Imam Husain. Sebelum diizinkan, Imam Husain menangis melihat, karena Imam Husain sangat sayang kepada Abbas bin Ali. Abbas bin Ali lahir ke muka bumi, wajah pertama yang dia lihat adalah wajahnya Imam Husain alaihissalam. Maka Abbas bin Ali pergi ke sungai Efrat dengan niat mengambil air. Ternyata sudah ada pasukan-pasukan Ibnu Ziyad, sudah ada pasukannya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka diambil itu air girbah, semacam tempat air, sudah diisi penuh. Tahu-tahu di hadapan musuh sudah keliling. Mau apa engkau? Dia katakan, ini saya mau ambil air, kasih kepada wanita, anak kecil yang sedang menangis, mereka tidak berdosa dan tidak bersalah. Maka musuh-musuh ini sangat kejam. Mereka lalu memotong kedua tangannya Abbas bin Ali. Air yang jatuh dia ambil dengan gigitnya, dan dia naik ke kuda berusaha ingin menuju ke tenda-tenda daripada wanita-wanita dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya ada satu musuh menggunakan panah dan pedang menebas kepalanya. Dia pun terjatuh tersungkur berlumuran darah. Tapi tetap dia berusaha ingin membawa air itu dengan mulutnya. Dengan riwayat yang lain, dia menjepit dengan kedua lengannya yang telah putus. Satu riwayat mengatakan dia ikatkan di dadanya. Dalam keadaan sekarang, dia tetap berlari menuju ke tenda-tendanya Ahlul Bait Nabi untuk memberikan air kepada mereka. Akhirnya sampai di tengah jalan, tidak sampai di tenda, terjatuh dalam keadaan sekarat. Kemudian Imam Husain menghampiri beliau, menangis melihat daripada sepupu saudara, satu bapak tapi lain ibu. Ketika menatap wajah Abbas, Abbas melihat wajahnya Imam Husain. Dia katakan, wahai Imam Husain, saya bersyukur kepada Allah, sebelum saya meninggal dunia, saya masih sempat melihat wajahmu. Saya punya keinginan, yaitu sebelum saya meninggal di Karbala, di padang ini, saya punya satu keinginan. Sebelum saya meninggal dunia, wajah terakhir yang saya lihat adalah wajahmu, sebagaimana di waktu saya lahir, wajah pertama yang saya lihat adalah wajahmu. Maka Imam Husain, beliau menangis. Beliau bilang, wahai Abbas bin Ali, saya juga punya permintaan terakhir. Apa itu? Wahai Sayyidi, wahai Tuanku, engkau panggil saya jangan dengan kata Sayyidi, jangan panggil saya Tuanku, panggil saya kakakmu. Maka dia memanggil kakak, kakak. Dia meminta, ya Imam Husain, ini darah menutup mataku, bolehkah saya minta engkau membersihkan darah di mataku, biar saya di akhir nafas bisa melihat wajahmu. Maka dibersihkan darah yang ada di matanya Abbas bin Ali. Maka Abbas bin Ali melihat wajah Imam Husain sampai akhirnya dia meninggal dunia. Kedua tangannya terputus, dan dia katakan sebelum meninggal, wahai Imam Husain, tolong jangan laporkan kepada para wanita bahwa saya telah meninggal.
Jangan biarkan mereka melihat saya. Saya malu karena tugas saya belum selesai. Saya janji kepada mereka, saya akan datang membawa air minum kepada mereka, tapi saya gagal. Maka jangan permalukan saya dengan mereka mengetahui saya telah meninggal atau mereka datang melihat saya. Maka ini wasiat dilaksanakan oleh Imam Husain. Tidak diperlihatkan jenazahnya kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Wasiat daripada Abbas bin Ali. Maka tinggallah seorang diri daripada Imam Husain alaihissalam. Di dalam tenda dia mendengar suara tangisan anaknya yang masih bayi berusia 6 bulan. Maka anak itu diambil, kemudian dibawa keluar di hadapan para musuh. Imam Husain meminta belas kasih. Wahai musuh-musuhku, ini anak kecil tidak berdosa. Jika kalian punya hati, tolong berikan sedikit air kepadanya. Apa yang terjadi? Bukannya air yang diberikan, tapi anak panah yang dipanahkan, tepat mengenai kepala anak yang paling kecil Imam Husain alaihissalam. Darah mengalir bertujuan. Maka saat itulah Zainab, saudari daripada Imam Husain, lari keluar tenda menghampiri bayi mungil yang tak berdosa, telah meninggal terkena panah yang merobek daripada lehernya atau dadanya. Imam Husain alaihissalam pun meminta untuk terakhir kalinya. Dia mengatakan kepada Zainab, wahai Zainab, tadi saya bermimpi sebelum terjadinya peperangan bahwa kakek kita Nabi Muhammad SAW, ayah kita Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan juga ibu kita Sayyidah Fatimah Zahra, saat ini mereka sedang menanti-nanti kedatangan kita. Maka izinkan saya untuk menghadapi musuh-musuh yang ada di hadapan. Maka berangkatlah Imam Husain sendirian. Mereka semua takut. Sebagian di antara mereka malu. Sehingga ada seorang yang tadinya di barisan musuh berubah dia di barisan Imam Husain, namanya Hurrah. Dia lihat ini wajah. Ini wajahnya adalah wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dia lihat ini darahnya Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun menuju kepada Sayyidina Husain dan mengatakan, minta maaf, saya penduduk Kufah. Saya di antara orang yang menyurati engkau untuk datang ke Kufah. Izinkan saya untuk membelamu. Ini anak saya juga ikut untuk membalas kesalahanku kepadamu. Maka Imam Husain mengizinkan. Maka Hurrah melawan musuh tersebut, berhasil membunuh 80 orang sendirian. Tapi pada akhirnya pasukan yang terlalu banyak jumlahnya, Hurrah pun tidak kuat menghadapi, akhirnya terbunuh. Kepalanya dipenggal, anaknya juga terbunuh, kepalanya dipenggal. Tinggal Imam Husain alaihissalam. Beliau sendiri. Waktu itu disebutkan, beliau mengatakan, kalau saya syahid, saya mengorbankan nyawa saya, syahid fisabilillah, dan agama kakek saya Nabi Muhammad SAW bisa tegak, maka saya akan rela mengorbankan nyawa saya demi agama Islam, kata Imam Husain alaihissalam. Maka Imam Husain pun maju. Ash-Shimar atau Syamiri, Ibnu Ziyad, Umar bin Sa'ad, mereka mengatakan kalau maju 1 lawan 1 mereka tidak berani. Bagaimana? Buat 3 kelompok. Satu kelompok pakai panah, kelompok kedua melempar dengan batu dan api, kelompok ketiga menggunakan pedang. Mereka dengan jumlah yang besar mengeroyok Al-Imam Husain alaihissalam. Akhirnya panah itu tembus dari dada sampai ke punggung. Dalam satu kitab Al-Bidayah wa Nihayah diceritakan saking banyaknya panah tersebut sampai punggungnya Imam Husain seperti punggungnya landak, berduri, tersungkur beliau, terjatuh. Jubah yang beliau pakai, jubahnya Nabi Muhammad SAW. Pedang yang beliau pakai, pedang Dzulfiqar, yang Nabi pernah katakan, la saif illa Dzulfiqar, wala fata illa Ali. Gak ada pedang yang hebat seperti Dzulfiqar, tidak ada pemuda yang hebat seperti Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah SAW. Maka disuruh 2 orang, Imam Husain dibiarkan pingsan, berlinang darah,
Mereka mengelilingi dengan kuda. Di antaranya Ibnu Ziyad memerintahkan 2 orang, namanya Rubai sama Sinan bin Anas. Kalian berdua hampiri Husain, kemudian potong kepalanya. Maka kedua-duanya menghadap. Ketika mereka ingin memenggal kepala Imam Husain alaihissalam, mereka melihat wajah Imam Husain, mereka tidak kuat, mundur. Ditanya, kenapa kalian mundur? Kami gak berani. Ini cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani. Kemudian Samiri, orang yang sangat jahat, dia bilang, biar saya saja yang pegang. Maka dia datangi Imam Husain yang sudah terbaring. Dia duduk di atas dada Imam Husain. Kemudian Imam Husain menatap wajahnya, man anta? Kamu siapa? Dia katakan, saya Samiri. Kau kenal saya? Kata Imam Husain. Kata Samiri, saya kenal engkau. Engkau adalah cucunya Nabi. Saya kenal engkau. Engkau adalah putranya Fatimah. Saya kenal engkau. Engkau adalah anaknya Ali. Dia tidak peduli. Tapi tetap saya harus memenggal kepalamu. Karena saya telah dibayar oleh Ibnu Ziyad dan juga telah dibayar oleh Yazid bin Muawiyah untuk memenggal kepalamu. Maka di saat itulah dia memulai mengiris leher suci Al-Imam Husain. Dari depan Imam Husain diiris dengan pedang, lehernya dari depan tidak bisa terpotong. Kenapa? Karena di waktu kecil Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat malaikat Jibril mengabarkan bahwa cucumu Al-Imam Husain akan terbunuh, terpotong lehernya, maka mulai hari itu dan seterusnya, setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan cucunya Imam Husain, beliau selalu mencium lehernya Imam Husain, leher bagian depan. Di situ ada bekas kecupan daripada ciuman Nabi Muhammad SAW, maka tidak bisa terpotong. Sehingga Imam Husain mengadu kepada Sayyidah Fatimah Zahra, wahai ibu, kakek Rasulullah lebih sayang kepada Al-Hasan dibanding saya. Kemudian Sayyidah Fatimah Zahra mengatakan, kenapa engkau menyatakan demikian wahai Husain? Karena tiap kali Nabi berjumpa dengan Imam Hasan, Nabi kecup bibirnya. Tapi kalau saya, Nabi kalau berjumpa dengan saya, Nabi kecup hanya leher saya. Maka dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini cucumu protes, mengatakan engkau lebih sayang kepada Imam Hasan daripada Imam Husain. Kenapa? Kata Nabi, bisa dikatakan demikian. Maka Sayyidah Fatimah Zahra mengatakan, karena tiap kali engkau bertemu dengan Imam Hasan, engkau cium mulutnya. Tiap kali engkau bertemu dengan Imam Husain, engkau cium lehernya. Kemudian Nabi meneteskan air mata. Nabi mengatakan, kau tahu kenapa saya mencium bibirnya Hasan? Karena kelak dia akan syahid, terbunuh dengan racun yang masuk lewat mulutnya. Engkau tahu kenapa saya mencium lehernya Imam Husain? Karena nanti Imam Husain akan terbunuh, lehernya akan dipotong, terpisah kepala dengan jasad, kata Rasulullah SAW. Maka dia potong dari bagian belakang, terpotong. Saat itu ada beberapa orang bermimpi. Ibnu Abbas bermimpi di hari yang sama, dimimpi di siang hari. Dan kejadian pembantaian ini memang setelah zuhur, nisfin nahar, tengah hari, disebutkan dalam kitab sejarah. Di tengah hari persis juga ada seorang bernama Abdullah bin Abbas bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi sedang membawa botol berisikan darah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ya Rasulullah, ma hadza? Apa ini ya Rasulullah? Kata Nabi, hadza dam Husain wa ashabi lam azal al-takit mundzul yaum. Ini adalah kumpulan darahnya Husain, cucu saya, dan kumpulan darahnya para pengikutnya yang wafat, terbunuh. Dalam riwayat yang lain dikatakan Ummu Salamah juga bermimpi. Ada seorang wanita namanya Salma masuk ke rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah duduk menangis. Kemudian Salma mengatakan, ya Ummu Salamah, ma yumkiki,
Kenapa engkau menangis, wahai Ummu Salamah? Kata Ummu Salamah, tadi saya bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'sihi wa lihiyatihi turab. Saya melihat Nabi waktu itu kepalanya penuh dengan debu, jenggotnya penuh dengan debu. Kemudian saya bertanya, malaka ya Rasulullah, kenapa keadaan engkau seperti ini ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidtu qatlal Husain anifa. Tadi saya menyaksikan bagaimana cucu saya Husain dibantai, kata Rasulullah SAW. Nabi saksikan pada waktu itu, dilihat satu persatu wajah-wajah orang-orang yang terlibat membunuh cucunya. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Asakir, pada waktu itu sebagian dari orang-orang terdekat Nabi pergi ke Romawi. Mereka masuk di satu gereja. Mereka terkaget-kaget. Di dalam gereja tersebut ada tertulis kalimat la tarju ummatan, ya, la tarju ummatan qatlat al-Husaina, fala tarju ummatan qatalat Husaina syafa'ata jaddihi yaumal hisab. Tidak mungkin, percuma, sia-sia umat yang membunuh Husain, mereka berharap syafaat kakeknya di hari kiamat. Tidak mungkin dapat syafaat. Itu tulisan tertulis di gereja. Kemudian ditanya, ini tulisannya sejak kapan? Mereka katakan 300 tahun yang lalu, sebelum Nabi kalian diutus. Sudah tertulis di dalam gereja bertintakan darah. Di padang Karbala, setelah Imam Husain terbunuh, maka serentak mereka mendengar rintihan bangsa jin menangis. Bangsa jin, mereka menangis di padang Karbala, disebutkan oleh Imam Suyuti. Sebagian daripada bangsa jin mereka meratapi dengan syair. Di antaranya jin, mereka meratapi dengan syair. Mereka mengatakan, masahar rasul jabinahu lahu barikun fil khududi abawahu min a'la Quraisyin. Sungguh ini jenazah telah diusap jidatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Itu syairnya jin. Bangsa jin mereka menangis. Masahar rasul jabinahu lahu barikun fil khududi. Pipinya yang diusap oleh Rasulullah, daripada pipinya Imam Husain, dia menjadi bersinar terang benderang. Abawahu min a'la Quraisyin wajadduhu khairul jududi. Orang tuanya, ayah dan ibunya adalah orang terbaik dari bangsa Quraisy. Kakeknya dari jenazah ini adalah kakek yang paling terbaik di alam semesta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian terdengar lagi suara rintihan dari arah yang berbeda menjawab, mengatakan bahwa sesungguhnya seburuk-buruknya utusan, syarrul wufudi, seburuk-buruknya utusan, alladzi qatala Husaina, mereka yang datang membunuh Husain, sakanu bihi khuludan nari, kelak di neraka dia akan berada di neraka yang abadi. Orang-orang yang membunuh Al-Imam Husain alaihissalam. Al-Imam Hasan Al-Basri mendapatkan kabar bahwa telah terbunuhnya Imam Husain, maka dia mengatakan, disebutkan dalam kitab Tanbihul Muqtarrid, seandainya saya masuk surga tapi saya terlibat pembunuhan terhadap Imam Husain, maka saya memilih masuk neraka lebih baik. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa? Seandainya saya masuk surga tapi saya terlibat pembunuhan, maka di dalam surga pasti saya akan berjumpa dengan kakeknya Husain, Rasulullah SAW. Maka pasti kakeknya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pasti akan melihat saya dengan pandangan marah, pandangan sakit hati. Maka pandangan Nabi kepada saya di dalam surga dengan pandangan seperti itu menyakitkan hati saya, dan itulah azab yang paling besar. Maka saya lebih baik memilih masuk neraka daripada masuk surga, kata Hasan Al-Basri.
Maka ini sudah 1381 tahun. Setiap tahunnya terkenang jasa beliau, Al-Imam Husain alaihi salam, dan para pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Jami'us Shaghir yang disusun oleh Imam Suyuti, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalu man yadkhulul jannah." Saya Nabi Muhammad orang pertama yang masuk ke dalam surga. Tsumma Fatimah, kemudian Fatimah putri saya. Tsumma Ali, kemudian Ali. Tsumma Al-Hasan wal Husain, kemudian cucu saya Al-Hasan wal Husain. Tsumma man ahabbahum, kemudian orang-orang yang mencintai mereka dan mencintai keturunan mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, Nabi memberikan peringatan, "Lau anna rajulan safana baina rukni wal maqam." Seandainya ada orang berdiri di depan Ka'bah, shalla wa shom, dalam keadaan salat dan berpuasa. Al-Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Al-Faqih malam, beliau mengatakan bahkan orang ini sedang melaksanakan ibadah haji. Dia berdiri di depan Ka'bah, salat, puasa, dan dalam keadaan melaksanakan ibadah haji. Summa laqiyallahu wa huwa mubghidun li ali Muhammadin dakhalan nar. Namun di saat meninggal dunia dalam keadaan membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia masuk ke dalam neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis disahihkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Ahmad bin Muhammad Az-Zahabi rahimahullah.